Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, probabilitas dan statistika, akan mempresentasikan materi yakni ukuran pemusatan data. Nah, probabilitas dan statistika minggu ke-11, ukuran pemusatan data. Untuk anggotanya, yang pertama saya sendiri, Lutfan Akmal Fatur Rahman, lalu ada Ramadhani Bayu Megantoro, lalu ada Adimas Prasetyo Supriyadi, lalu ada Agung Priyatama Pambudi, lalu ada Ananda Putra Utomo, lalu ada Muhammad Rizky Fajriansah, dan yang terakhir Kang Muhammad Andika Ibnu Saputro. Untuk pembacaan soal yang pertama akan saya serahkan ke Ramadhani Bayu. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu bila nilai ujian statistika dari sebagian mahasiswa dalam suatu kelas adalah 70, 75, 60, 65, dan 80, maka nilai rata-rata hitungnya adalah, di sini kita mencari X-nya sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagi jumlah seluruh dari variabel, yaitu 5. Terdapat 5 nilai. Maka 75 tambah 70 tambah 60 tambah 65 tambah 80 dibagi 5 sama dengan 70. Jadi nilai rata-ratanya adalah 70. Lalu soal nomor 2, misalkan pada saat ujian bahasa Inggris ada 3 mahasiswa mendapatkan nilai 65 sebanyak 4 mahasiswa, mendapatkan 80 sebanyak 1 mahasiswa, mendapatkan 50, dan 2 mahasiswa mendapatkan nilai 95. Maka nilai rata-rata hitungnya adalah, di sini kita mencari X sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah F4 kali X4 tambah F5 kali X5 per jumlah keseluruhan F. Maka didapatlah hasil 1065 dibagi 15 sama dengan 71. Jadi nilai rata-ratanya adalah sebanyak 71. Lalu untuk soal nomor 3, hitunglah nilai rata-rata data berikut. X yaitu 3, 6, 4, 5, 7, 9. Dan F 2, 3, 4, 3, 2, 1. Maka kita untuk mencari X sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah F4 kali X4 tambah F5 kali X5 tambah F6 kali X6 per jumlah keseluruhan F. Maka didapatkan hasil 88 per 15 sama dengan 5,86. Jadi nilai rata-ratanya adalah 5,86. Lalu untuk nomor 4 ini, misalkan modal dalam jutaan rupiah dari 40 perusahaan digajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Modal 112 sampai 120, 121 sampai 129, 130 sampai 138, 139 sampai 147, 148 sampai 156, 157 sampai 165, 166 sampai 167, lalu nilai tengah atau X 116, 125, 134, 143, 152, 161, 170. Dan frekuensinya 4, 5, 3, 12, 5, 4, dan 2. Dan jumlah keseluruhan F-nya sama dengan 40. Lalu Fx di sini 464, 625, 1072, 1716,
760, 644, 340, dan didapat jumlah keseluruhan fx sebanyak 5.621. Dan untuk soal nomor 5, tentukan rata-rata untuk ukur data modal 40 perusahaan. Baik, untuk nomor 5, tentukan rata-rata untuk data modal 40 perusahaan pada soal keempat. Di sini rata-rata ukur G dari kelompok data X1, X2, X3 sampai dengan Xn didefinisikan G akar N X1, X2, X3 sampai Xn. Untuk nilai data yang besar, maka rata-rata ukur dapat dihitung. Untuk data tidak berkelompok, G antilog sigma log X per N. Untuk data berkelompok G antilog sigma F log X per sigma F. Maka untuk penyelesaian soal ini kita harus mencari nilai log X dan sigma F log terlebih dahulu. Dapat dilihat tabel berikut. Di sini sigma F sebanyak 40 dan sigma F log sebanyak 85,815. Selanjutnya untuk G antilog sigma F log X per sigma F, maka didapat hasil antilog 2,145 sama dengan 139,757 atau 139,757 kali 1 juta sama dengan 139.757.000. Untuk rata-rata harmonis data modal 40 perusahaan pada soal nomor 4. Rata-rata harmonis dapat dicari dengan rumus RH per N per 2 kali 1 per X untuk data tidak berkelompok. Sedangkan untuk data berkelompok, di sini RH sama dengan sigma F per sigma F per H. Maka untuk menyelesaikan soal ini dapat dipakai rumus keduanya. Dan di sini dapat hasil dari F itu sebanyak 40 dan F per X itu 0,233. Maaf, maksudnya 288. Lalu di sini RH sama dengan sigma F per sigma F per X didapat hasil 138.889 atau 138.889 kali sejuta sama dengan 138.889.000. Dan untuk nomor 7, tentukan median data upah 8 karyawan dalam ribuan rupiah. Berikut ini diantaranya 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 90. Untuk menyelesaikannya, urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu 20, 45, 50, 60, 75, 80, 85, 90. Lalu dalam data tersebut mediannya adalah nilai keempat dan kelima, yaitu 60 dan 75. Dan maka dari itu median datanya 67,5 atau 67.500 rupiah.
Tentukan median data 40 perusahaan pada contoh soal 4. Untuk menyelesaikan, kita harus mencari. Untuk menyelesaikannya di sini dapat dilihat untuk data per kelompok median dinyatakan median sama dengan L0 tambah C kali N per 2 dikurang F per F. Keterangan L0 sama dengan batas bawah kelas median, C batas kelas, C sama dengan lebar kelas, N sama dengan banyak kelas, F sama dengan F kecil sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum median, F besar sama dengan frekuensi kelas median. Dan didapat dari tabel berikut, lalu kelas interval median diantaranya nilai ke N min N per 2 sama dengan nilai KC ke 40 per 2 sama dengan nilai pada kelas interval 139 sampai 147. Sehingga L0 sama dengan 138,5, F kecil sama dengan 12, F besar sama dengan 17, C sama dengan 147,5 dikurang 138,5 sama dengan 9. Dan mediannya didapat 140,75 atau 140.750.000 rupiah. Jadi median data total 40 perusahaan adalah 140,75 atau 140.750.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ramadhani Bayu. Selanjutnya, saya akan membacakan soal yang nomor 9. Tentukan modus data modal 40 perusahaan pada contoh soal nomor 4. Dijawab, modus data berkelompok dinyatakan mod sama dengan LO per C dalam kurung B1 per B1 tambah B2. Ini tabel modal dan frekuensinya. Keterangannya, B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum modus. B2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Sehingga LO sama dengan 138,5, C-nya sama dengan 9, B1-nya 12 kurang 8 sama dengan 4, B2-nya 12 kurang 5 sama dengan 7, modusnya sama dengan LO per C dalam kurung B1 per B1 tambah 2, 138,5 tambah 9 dalam kurung 4 per 4 tambah 7, 138,5 tambah 3,27 sama dengan 141,77 atau 141,77 kali 1 juta sama dengan 141.770 juta ribu rupiah. Jadi nilai modus data modal 40 perusahaan adalah 141,77. Lalu soal nomor 10, sebutkan kuartil Q1, Q2, dan Q3 dari data upah bulanan karyawan dalam ribuan rupiah, serta desil D3 dan D7 dari data berikut. 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, dan 100. Dijawab, pertama, urutkan data dulu dari
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 85, 95, sampai 100. Lalu rumus Q1 yakni nilai ke I sama dalam kurung N tambah 1 per 4, di mana N sama dengan 13. Maka kuartil Q1, Q2, dan Q3 adalah Q1 sama dengan nilai ke-1 dalam kurung 13 tambah 1 per 4 sama dengan nilai ke-14 per 4 nilai ke-1 per 2 antara nilai ketiga dan nilai keempat sama dengan nilai ketiga tambah setengah dalam kurung nilai keempat dikurang nilai ketiga sama dengan 40 tambah setengah dalam kurung 45 per 40. Hasilnya itu 42,5. Lalu untuk Q2-nya nilai ketiga dalam kurung 13 tambah 1 per 4 sama dengan nilai 28 per 4, nilai ke-7 sama dengan 60. Untuk Q3-nya nilai ketiga dalam kurung 13 tambah 1 per 4 sama dengan nilai ke-42 per 4 sama dengan nilai ke-10,5. Nilai ke-10 tambah setengah dalam kurung nilai ke-11 dikurang nilai ke-10 sama dengan 80 per setengah sama dengan dalam kurung 85 dikurang 80, hasilnya itu 82,5. Lalu untuk D1-nya, yakni nilai ke-1, N plus 1 per 10. D3 sama dengan nilai ketiga 13 tambah 1 per 10 sama dengan nilai ke-42 per 10 sama dengan nilai ke-4,5. Sama dengan nilai ke-4 plus 1 per 5, nilai ke-5 dikurang nilai ke-4 sama dengan 45 per 1 per 5 dalam kurung 50 per 45 sama dengan 46. Untuk D7-nya nilai ke-7 dalam kurung 13 per 1, 13 tambah 1 per 10 sama dengan nilai ke-98 per 10 sama dengan nilai ke-9 tambah 8 per 10 dalam kurung nilai ke-10 dikurang nilai ke-9 sama dengan 70 per 8 per 10 dalam kurung 80 per 70, hasilnya 78. Lalu masuk soal yang ke-11, tentukanlah nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 serta desil D3 dan D7 dari data modal 40 perusahaan pada soal nomor 4. Dijawab, di sini ada tabel kelas, nilai tengah, dan frekuensinya yang dapat dilihat. Untuk Q1-nya itu membagi data menjadi 25% ke bawah dan 75% ke atas. Q2-nya membagi data menjadi 50% ke bawah dan 50% ke atas. Q3-nya membagi data menjadi 75% ke bawah dan 25% ke atas. Karena N sama dengan 40, maka A pada kelas 130 dikurang 138, Q2 pada kelas 139 dikurang 147, dan Q3 pada kelas 148 dikurang 156. Dapatkan QI sama dengan LO tambah C dalam kurung Ln per 4 min F per F. Lalu Q1 sama dengan LO sama dengan 129,5. Untuk F-nya 4 tambah 5 itu 9 dan F-nya 8. Untuk Q1 sama dengan 129,5 tambah 9 dalam kurung 40 per 4 min 9 per 8. Sama dengan 129,5 plus 9 dalam kurung 10 min 9 per 8, hasilnya 130,625. Untuk Q2-nya, LO sama dengan 138,5. F-nya 4 tambah 5 tambah 8, F-nya 17, dan F-nya 12. Jadi Q2-nya 138,5 plus 9 dalam kurung 20 min 17 per 2, hasilnya 140,75. Untuk Q3-nya, LO-nya 147,5, F-nya 29, dan F-nya 5. Jadi Q3-nya 147,5 tambah 9 dalam kurung 30 min 29 per 5 sama dengan 149,3. Untuk DI-nya, yakni LO tambah C dalam kurung 10 per 10 min F per F. Q3-nya 129,5 per 9 dalam kurung 3 kali 40 per 10 dikurang 9 per 8 sama dengan 129,5 plus 9 dalam kurung 12 min 9 per 8.
hasilnya 138,875. Untuk yang D7, 138,5 plus 9 dalam kurung 7 kali 40 per 10 min 17 per 12. Hasilnya 138,5 plus 9, 28 min 17 per 12 sama dengan 146,75. Lalu nomor 12, diketahui data upah dalam dolar 65 karyawan perusahaan A disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Tabelnya di samping dapat dilihat. Lalu tentukanlah nilai rata-rata, hitung median dan modus upahnya. Dijawab nilai rata-ratanya ini sigma fx sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan 8 kali 255 tambah 10 kali 265 tambah 16 kali 275 tambah 14 kali 285 tambah 10 kali 295 tambah 5 kali 13 tambah 2 kali 315 per 65. Didapatkan 2040 tambah 200, 2650 tambah 4400 tambah 3390 tambah 2950 tambah 1575 tambah 630 per 65. Hasilnya didapatkan 280,538. Lalu untuk mediannya, data ke N tambah 1 per 2. Lalu data ke 65 tambah 1 per 2. Sama dengan data ke 33, yakni 275,00. Modusnya jadi 275,00. Jadi data upah dalam 265 karyawan perusahaan memiliki nilai rata-rata 280,538, mediannya 275,00, dan modusnya 275,00. Lalu nomor 13, upah per jam dari 15 karyawan upah per jam dari karyawan dari sebuah kantor adalah 45.000, 59.600, 52.800, 112.000, dan 57.500. Tentukanlah yang pertama A mediannya 45.000, 52.800, 57.500, 59.600, dan 112.000. Maka mediannya yakni 57.500. Kalau itu yang B rata-rata hitungnya. Jadi dicari tuh rata-rata dari X itu 45.000 tambah 52.800 tambah 57.500 tambah 59.600 tambah 112.000 dibagi 5. Didapatkan 65.380.000 rupiah. Yang ke C, mana yang lebih baik, rata-rata hitung atau median? Jawabannya itu median. 57.500. Lebih baik median. Karena sebagai ukuran dari data ini daripada rata-rata hitung 65.380.000. Yang ke-14, selama 1 tahun perbandingan harga susu tiap liter dengan harga roti tiap bungkus adalah 3,0. Sedangkan selama tahun berikutnya perbandingan itu adalah 2,0. Yang A, tentukanlah rata-rata hitung dari perbandingan harga roti tersebut selama periode 2 tahun. Yang B, tentukanlah rata-rata hitung dan perbandingan harga roti terhadap harga susu selama periode 2 tahun tersebut. Yang C, tentukanlah rata-rata harmonis dan perbandingan-perbandingan harga tersebut, berikan penjelasannya. Yang D, tentukan rata-rata ukur dari perbandingan-perbandingan harga tersebut, lalu berikan penjelasannya. Dijawab yang pertama yang A, diketahui perbandingan harga susu terhadap roti pada tahun pertama yakni 3,0, perbandingan harga susu terhadap roti pada tahun kedua yakni 2,0. Ditanya rata-rata hitungnya. Dijawab total perbandingan harga selama 2 tahun 3,0 tambah 2,0 sama dengan 5,0. Rata-rata hitungnya total perbandingan harga per jumlah tahun sama dengan 5,0 per 2 sama dengan 2,5. Yang B, perbandingan harga roti terhadap susu pada tahun pertama didapatkan 1 per 3,0 sama dengan 0,33. Lalu perbandingan harga roti terhadap susu pada tahun kedua 1,2. 1 per 2,0 sama dengan 0,5. Lalu rata-rata hitungnya sama dengan 0,33 per 0,5 per jumlah tahun. Sama dengan 0,83 per 2 sama dengan 0,45. Dan C, untuk mencari rata-rata harmonis, kita menjumlahkan pembalik perbandingan harga selama 2 tahun dan membaginya dengan jumlah perbandingan rata-rata harmonis sama dengan jumlah pembalik perbandingan per jumlah perbandingan. Didapatkan 0,33 tambah 0,5 per 2 sama dengan 0,415.
Dan D, untuk mencari rata-rata ukur, kalikan kedua perbandingan harga dan mengambil akar kuadratnya. Rata-rata ukurnya sama dengan akar dari 3,0 dikali 2,0, dapatkan akar 6,0, yakni 2,45. Lalu soal yang ke-15, selama 4 tahun beruntun, seorang pemilik rumah membeli minyak untuk kompornya masing-masing dengan biaya 0,80, 0,90, 1,05, 1,25 dolar per galon. Berapa rata-rata biaya minyak selama periode 4 tahun yang dikeluarkan oleh orang tersebut? Dijawab, rata-rata X sama dengan 0,80 tambah 0,90 tambah 1,05 tambah 1,25 per 4. Didapatkan 4 per 4 sama dengan 1. Lalu soal yang berikutnya nomor 16. Seorang berpergian dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam dan kembali lagi dari kota B ke kota A dengan kecepatan 50 km per jam. Bila orang tersebut menempuh jalan yang sama, tentukanlah kecepatan rata-rata seluruh perjalanan orang tersebut. Dijawab, diketahui kecepatan dari kota A ke kota B sama dengan 60 km per jam, kecepatan dari kota B ke kota A 50 km per jam. Yang ditanya kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan. Dijawab, untuk menggantikan nilai kecepatan dengan rata-rata harmonis, yakni kecepatan rata-rata sama dengan 2 per 1 per 60 tambah 1 per 50. Sama dengan 2 per 5 tambah 6 per 300. Sama dengan 2 per 100 per 300. Sama dengan 2 kali 300 per 11. Sama dengan 54,5 km per jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Agung Priyatama Panbudi. Baik, terima kasih Lutfan. Selanjutnya soal nomor 17. Dari data nilai ujian bahasa Jepang 80 mahasiswa, kita memperoleh tabel distribusi frekuensi di samping. Pertama, carilah rata-rata hitungannya. Kedua, hitunglah mediannya. Tiga, hitunglah modusnya. Keempat, hitunglah kuartil ketiga. Kelima, berapa nilai terendah dari 80% nilai tertinggi. 6, berapa nilai tertinggi dari 70% nilai terendah. Yang pertama, rata-rata hitungnya adalah X-aksen sama dengan sigma X1 kali F1 per sigma F1. Hasilnya adalah 6.131 per 80. Hasilnya adalah 76,625. Kemudian mediannya setengah kali N sama dengan setengah kali 80 sama dengan 40. MC sama dengan TB plus P setengah N min F kum per F. Hasilnya 70,5 plus 10 setengah kali 80 min 23 per 25, hasilnya 77,3. Modusnya TB plus P B1 plus E per B2 per B plus B1 70,5 plus 10 10 per 5 plus 10, hasilnya 77,17. Kemudian kuartil ketiganya TB plus P 3 per 4 N sama dengan F kum per F 80,5 plus 10 3 per 4 kali 80 min 48 per 20. Hasilnya adalah 86,5. Yang kelima adalah persenti 80. Letak P80 sama dengan 80 per 80 kali 80. Hasilnya 80. P80 TB plus 80 per 80 kali N min FK per FP kali P 90,5 plus 80 per 80 kali 80 min 68 per 12 kali 10. Hasilnya adalah 100,5. Yang keenam, letak P30 30 per 80 kali 80. P30 sama dengan 70,5 plus 30 per 80 kali 80 min 23 per 25 kali 10. 70,5 plus 0,4 hasilnya adalah 70,9. Soal 18. Bapak A bepergian pulang pergi dari Bandung ke Jakarta. Waktu pergi ia menempuh perjalanan dengan kecepatan 60 km per jam. Menempuh perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam. Berapa rata-rata kecepatan yang ia peroleh? Diketahui dari Bandung ke Jakarta 60 km per jam. Dari Jakarta ke Bandung 100 km per jam. Ditanya rata-rata kecepatan. Rata-ratanya adalah X aksen sama dengan 60 plus 100 per 2. 160 per 2 sama dengan 80 km per jam.
Kemudian soal 19, tentukan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia jika pada akhir tahun 1946 dan akhir tahun 1956 jumlah penduduk masing-masing sebesar 60 juta dan 78 juta jiwa. Diketahui 1946 jumlah penduduknya 60 juta penduduk, 1956 78 juta penduduk. Ditanya rata-rata laju penduduk. Jawab 78 dikurang 60 sama dengan 18 juta. 1956 dikurang 1946 adalah 10 tahun. Jadi X sama dengan 18 per 10 sama dengan 1,8 juta per tahun. Nomor 20, bila kita mengetahui bahwa PTX mempunyai keuntungan dalam 4 proyek yang dikelolanya adalah sebagai berikut. 3%, 2%, 4%, dan 6%. Berapa rata-rata dari keuntungan keempat proyek tersebut? Nilai rata-rata dan simpangan rata-rata. X-aksen sama dengan 3 tambah 2 tambah 4 tambah 6 per 4 sama dengan 15 per 4, hasilnya 3,75%. Nilai simpangan rata-rata SR sigma N I sama dengan 1 XI min X-aksen per N. 3 min 3,75 plus 2 min 3,75, 4 min 3,75, 6 min 3,75 per 4. 0,75 plus 1,75 plus 0,25 plus 2,25 per 4. Hasilnya adalah 5 per 4 atau 1,25%. Kemudian nomor 21, diketahui data sebagai berikut. 8, 3, 5, 10, 2, 8, 5, 12, 10, 8, 7, dan 12. Tentukan A rentang, B jangkauan antar kuartil, C deviasi kuartil, D deviasi rata-rata, E standar deviasi dan varians. A rentang, R sama dengan X, X max min X min sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Jangkauan antar kuartil, H sama dengan Q3 min Q1 sama dengan 10 min 5 sama dengan 5. Q1 median setengah pertama. 2, 3, 5, 5, 7, 8 sama dengan 5 plus 5 per 2 sama dengan 5. Q2 median setengah kedua. 8, 8, 10, 10, 12, 12. Sama dengan 10 tambah 10 per 2 hasilnya 10. Oke, deviasi kuartil. Q sama dengan setengah Q3 min Q1. Setengah dikali 5 hasilnya adalah 2,5. D deviasi rata-rata. 8, 3, 5, 10, 2, 8, 5, 12, 10, 8, 7, 12 per 12. Hasilnya 90 per 12 yaitu 7,5. SR sigma N I sama dengan 1 XI min X aksen per N 8 dikurang 7,5 tambah 3,75 ditambah 5 min 7,5 ditambah 10 min 7,5 ditambah 12 min 7,5 tambah 8 min 7,5 ditambah 5 min 7,5 ditambah 12 min 7,5 ditambah 10 min 7,5 ditambah 8 min 7,5 ditambah 7 min 7,5 ditambah 12 min 7,5 per 12. Hasilnya 0,5 plus 4,5 plus 2,5 plus 2,5 plus 5,5 plus 0,5 plus 2,5 plus 4,5 plus 2,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 4,5 per 12. Hasilnya 31 per 12, 2,59. Ragam varians. X kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI min X aksen pangkat 2 per N. 8 min 7,5 pangkat 2 tambah 3 min 7,5 pangkat 2 tambah 5 min 7,5 pangkat 2 tambah 10 min 7,5 pangkat 2 tambah 2 min 7,5 pangkat 2 tambah 8 min 7,5 pangkat 2 tambah 5 min 7,5 pangkat 2 plus 12 min 7,5 pangkat 2 tambah 10 min 7,5 pangkat 2 tambah 8 min 7,5 pangkat 2 tambah 7 min 7,5 pangkat 2 tambah 12 min 7,5 pangkat 2 per 12.
hasilnya adalah 0,25 plus 20,25 tambah plus 6,25 plus 6,25 plus 30,25 plus 0,25 plus 6,25 plus 20,25 plus 6,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 20,25 per 12. Hasilnya 117 per 12, hasilnya 9,75. Simpangan bakunya adalah 5 akar 5 pangkat 2 sama dengan 9,75, yaitu 3,12. Selanjutnya soal nomor 22. Untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap sampel 25 keluarga. Datanya sebagai berikut. Ini terlihat tabel pengeluaran per minggu dan banyaknya keluarga. Kemudian, mencari rata-ratanya adalah X dengan sigma N I sama dengan 1. FI XI per N sama dengan 1322,5 per 25 sama dengan 52,9. Rata-ratanya adalah X sama dengan 1325 per 5 per 25, 52,9. Nilai variansi ragamnya S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 FI XI min X aksen kuadrat per N. 3536 per 25. Hasilnya adalah 141,44. Kemudian S kuadrat sama dengan 100 akar dari 144,44, yaitu 11,89. Selanjutnya, nomor 23. Pada ujian tengah semester yang lalu untuk mata kuliah pengantar literasi digital, Saruto memperoleh nilai 84, sedangkan untuk mata kuliah statistik ia memperoleh nilai 90. Di kelas itu terdapat 50 mahasiswa, di mana nilai rata-rata untuk mata kuliah pengantar literasi digital adalah 76 dengan simpangan baku 10. Sedangkan nilai rata-rata untuk mahasiswa statistik adalah 82 dengan simpangan baku 16. Pada mata kuliah mana prestasi Saruto yang lebih baik? Jawabannya, median 84 data ke-1, median 90 data ke-2. N genap median. N per 2 plus N per 2 plus 1 sama dengan 2 per 2 plus 2 per 2 plus 1 sama dengan 2. Data kedua. Maka median data kedua adalah 90 mata kuliah statistika. Dan X aksen pengantar literasi digital sama dengan 76. X aksen statistika sama dengan 82. Dari jumlah mahasiswa 50. Nilai Saruto dari kedua mata kuliah tersebut adalah 84,90. Mencari ragam variansi pengantar literasi digital. S kuadrat sama dengan 1 per N sigma X1 min X aksen pangkat 2. Setengah 84 min 76 pangkat 2 plus 90 min 76 pangkat 2. Setengah 64 plus 196. Setengah 64 plus 196 hasilnya adalah 260. Maka hasilnya adalah 130. Dan 130, akar 130 adalah 11,4. Mencari ragam variansi statistika. S kuadrat adalah setengah sigma X1 min X aksen pangkat 2. Hasilnya adalah setengah 84 kurang 82 pangkat 2 plus 90 kurang 82 pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah setengah 68. 68 bagi 2 adalah 34. Akar dari 34 adalah 5,8. Dapat disimpulkan bahwa nilai Saruto aman pada mata kuliah statistika karena pada ragam variansi nilai pengantar literasi digital di bawah nilai statistika itu lebih besar nilai. Baik, selanjutnya nomor soal 24. Untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap sampel 25 keluarga. Datanya sebagai berikut. Di bawah terdapat tabel pengeluaran per minggu dan banyaknya keluarga. Tentukanlah tingkat kemencengan menurut momen matematis dan jelaskan dengan gambar arah kemencengan tersebut. Di bawah ini terdapat tabel berisi nilai FI, XI, FI, XI, XI min X aksen, XI min X aksen kuadrat, FI, XI min X aksen, FI, XI min
aksen kuadrat. Pertama, mencari rata-ratanya, yaitu 1322,5 per 25. Hasilnya adalah 52,9. Kemudian mencari modusnya, 39,5 plus 10, 5 per 51, hasilnya 41,25. 3. Mencari kuartil 1, 49,5 plus 10, 7 min 3 per 7. Sama dengan 34 kuartil atas. Yang keempat, kuartil 2, itu 69,5 plus 10, 8 per 3, 8 min 3 per 8, hasilnya 49,65. Kemudian, kuartil 3, 59,5 plus 10, 3 min 3 per 3, hasilnya adalah 23,16 kuartil bawah. Ukuran kemencengan kurva atau rumus momen itu adalah MR dengan 1 per N, sigma K per N, sigma K sampai I sama dengan 1, FI, XI min X aksen modusnya adalah 1 per 25 sama dengan per kali 0 sama dengan 0, M1 1 per 25 dikali 1322,5, hasilnya akar 52,9 yaitu 1,27. M2 1 per 25 kali 3,476, hasilnya 139,404. S kuadrat sama dengan 7,27 pangkat 2 sama dengan 52,85. Q2 sama dengan M2 per S4. Q2 139,004 per 52,85 sama dengan 2,63. Jadi kurva yang terbentuk akan memiliki ekor yang melenceng ke kanan Q2 lebih besar daripada 0. Karena ukuran kerancingan kurva terdapat beberapa jenis kurtosis terdiri dari A. leptokurtis puncak kurva tinggi, B. mesokurtis puncak kurva normal, C. platykurtis puncak kurva rendah. Dan di sini terlihat dengan rumus momen ukuran runcingan kurva dengan data kelompok MR, itu rumusnya seperti ini. Untuk R1 adalah momen pertama, R2 adalah momen kedua. Atau pada kemencekan kurva varians dapat disimpulkan bahwa Q2 lebih besar daripada 0, maka bentuk kurva leptokurtis atau meruncing. Nomor terakhir 25, seorang pelatih renang mengumpulkan data mengenai waktu yang ditempuh oleh anak didiknya dalam latihan berenang untuk mempersiapkan anak didiknya dalam mengikuti Olimpiade Beijing 2008. Pelatih tersebut melakukan observasi selama 21 hari. Terlihat pada gambar, dapat hari dan waktunya. Yang A, hitunglah rata-rata dan simpangan baku waktu yang ditempuh oleh pemenang tersebut. B, hitunglah tingkat keroncingan menurut momen dan jelaskan serta gambarkan jenis keroncingan yang diperoleh. Next one. Rata-ratanya. Yang pertama A, rata-ratanya adalah 79 per 21 sama dengan 3,76. Dan simpangan rata-ratanya adalah 21,72 per 21, hasilnya adalah 1,034. Kemudian ragamnya adalah hasilnya 189,94 per 21 sama dengan 8,75. Simpangan bakunya adalah akar dari 8,75 yaitu 2,95. Kemudian rumus Vergon atau kemiringan. Yang hasilnya adalah akar dari 51,702 per 420 itu akar dari 123,1 sama dengan 11,9. Rata-ratanya adalah 3,76 dan S-nya adalah 11,09.
Next. Kemudian adalah Q3-nya. Hasil dari Q3 adalah min 8,691 per 28.641,9. Dan sini terlihat adalah gambar dari keruncingannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mata kuliah probabilitas dan statistika kelompok kelas B. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.